Saya ingin mengajak kita semua melihat perjalanan gereja sejak tulisan-tulisan Perjanjian Baru selesai sampai beberapa abad kemudian. Mengapa ini penting? Karena banyak orang hanya tahu tentang gereja di zaman sekarang, tapi tidak mengerti bahwa perjalanan sejarah panjang yang dilalui gereja sangat menentukan bentuknya hari ini, seperti yang kita alami. Jadi kalau kita melihat ke masa lalu, kita bisa belajar banyak tentang kesetiaan, kegagalan, tentang bagaimana manusia seringkali merusak rancangan Allah, tetapi juga bagaimana Allah tetap bekerja menjaga kesaksiannya di dunia. Kita melihat mulai dari sepeninggalnya Rasul Yohanes. Yohanes adalah rasul terakhir yang hidup dari kelompok 12 Rasul Yesus, kecuali dikurangi Yudas ya, jadi 11, kemudian nanti mereka tambah satu lagi. Sesudah Yohanes meninggal, catatan sejarah tentang gereja itu sangat terbatas, sangat sedikit. Jadi kita tidak punya gambaran rinci tentang bagaimana keadaan gereja di masa di antara kematian Yohanes dan awal abad kedua. Tetapi begitu kita masuk pada abad kedua, kita mulai melihat satu kenyataan yang mengejutkan. Gereja yang muncul sudah sangat berbeda dengan gereja yang kita baca di Perjanjian Baru. Kalau kita membaca kisah para rasul atau surat-surat Paulus, kita melihat gereja mula-mula sebagai persekutuan sederhana yang penuh kasih, dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Tidak ada struktur yang kompleks, tidak ada sistem kekuasaan, tidak ada hierarki duniawi. Yang ada hanyalah jemaat-jemaat kecil yang berkumpul di rumah-rumah, saling menguatkan, saling melayani, dan setiap orang percaya berfungsi sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Itulah gambaran gereja yang hidup, organik, dan berpusat pada Kristus. Tapi ketika abad kedua mulai, kita melihat sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba ada orang-orang tertentu yang mulai merebut kekuasaan, yang mulai menguasai wilayah, yang mulai membangun sistem hierarki seperti dunia. Maksudnya seperti apa ini? Gereja itu tidak lagi dipimpin bersama-sama sebagai tubuh, tetapi mulai ada sekelompok kecil pemimpin yang mengambil alih semua wewenang. Mereka disebut uskup, lalu nanti berkembang menjadi kardinal, lalu berkembang menjadi paus. Gereja yang tadinya sederhana berubah menjadi sebuah institusi besar, penuh dengan sistem politik dan kekuasaan. Dan yang lebih menyedihkannya, pola itu sama sekali tidak ada dasar dalam Alkitab. Itu hanyalah salinan dari sistem pemerintahan dunia. Kristus yang seharusnya menjadi kepala gereja perlahan-lahan disingkirkan dan manusia menempatkan dirinya sebagai pusat. Akibatnya, gereja itu masuk ke dalam kegelapan, zaman kegelapan. Selama berabad-abad, hanya ada segelintir kecil orang yang tetap setia menjaga kesaksian Tuhan di luar sistem institusi itu. Mereka minoritas, sering dikejar, bahkan dianggap sesat oleh institusi besar yang mengaku diri sebagai gereja Tuhan. Dalam beberapa kisah martir, jika Bapak Ibu baca Voice of Martyr, ada orang-orang yang mati martir karena dianggap teologinya mereka berbeda. Ini bukan bicara mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada perbedaan teologi yang dianggap sesat dan akhirnya dipenjarakan dan dibunuh. Tapi melalui mereka, kesaksian Allah tetap hadir. Nah, sekarang kita juga perlu lihat konteks penting lainnya. Sejak awal gereja mula-mula, penganiayaan ada hal yang biasa. Dari peristiwa Stefanus yang mati dirajam sampai zaman kaisar-kaisar Romawi, orang Kristen selalu ditekan. Dari abad pertama sampai awal abad keempat, menjadi orang Kristen itu berarti siap kehilangan pekerjaan, rumah, harta, bahkan nyawa. Itu bukan keputusan ringan. Karena itu orang yang ikut Kristus biasanya benar-benar tulus, sungguh-sungguh, tidak ada motivasi keuntungan duniawi karena yang tersedia hanyalah penderitaan. Dan menariknya selama masa penganiayaan itu tidak ada gedung gereja. Jemaat tidak pernah punya bangunan megah. Mereka selalu berkumpul di rumah-rumah pribadi atau kalau penganiayaan makin berat, mereka turun ke catacombs atau katakomba, yaitu ruang-ruang bawah tanah tempat orang mati disemayamkan. Jadi suasana ibadah mereka itu sederhana, kecil, dan penuh risiko. Tidak ada panggung, tidak ada acara besar, tetapi justru di sanalah gereja paling hidup. Namun situasi itu berubah drastis sejak tahun 313 Masehi. Pada tahun itu, Kaisar Romawi yang bernama Konstantinus mengeluarkan edik toleransi, Tolerance Edict,
Edik ini melegalkan kekristenan, artinya orang Kristen tidak boleh lagi dianiaya. Dari situ, tiba-tiba gereja berhenti mengalami penganiayaan dan makin populer. Ya mungkin kita berpikir kayak, bagus dong, akhirnya orang Kristen bisa bebas. Tapi ternyatanya nggak sesederhana itu. Karena begitu gereja populer, banyak orang mulai masuk dan menjadi orang Kristen bukan karena iman yang sejati, tapi karena keuntungan sosial dan politik. Orang bisa naik jabatan, bisa lebih dihargai kalau dia ngaku Kristen. Bukankah itu yang terjadi di negara kita? Tapi dengan agama yang berbeda. Sejak saat itu pula, gereja mulai membangun gedung-gedung besar, dan perlahan gereja berubah dari tubuh Kristus menjadi organisasi duniawi. Kristus yang tadinya diekspresikan secara hidup di dalam persekutuan yang sederhana, makin lama makin ditutupi oleh struktur yang besar, yang kompleks, dan oleh tradisi-tradisi manusia. Lalu apa yang terjadi? Selama 1000 tahun berikutnya, gereja makin jauh dan jatuh ke dalam sistem dunia. Gereja berkompromi dengan politik, gereja melakukan banyak dosa besar atas nama Tuhan. Gereja bahkan bermain mata dengan penguasa-penguasa dunia, dan kita bisa melihat sendiri perang salib, walaupun alasannya untuk menghadang orang-orang dari agama seberang, akhirnya kita melihat tidak ada namanya di situ just war atau peperangan adil. Ada banyak cerita perang salib itu menghancurkan, mengorbankan, dan membunuh, dan bahkan memperkosa. Nah, jadi ini seperti Israel dalam perjanjian lama yang sering meninggalkan Allah untuk berjinah dengan bangsa-bangsa lain, begitu pula gereja institusional pada masa itu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Pada tanggal 31 Oktober 1517, seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther berdiri dan dia berani menuliskan 95 dalil dan menempelkannya di pintu gereja Wittenberg. Dalam dalil itu dia menuliskan alasan-alasan mengapa ajaran gereja Roma dan Paus itu salah. Tindakan ini seperti api kecil yang tiba-tiba membakar seluruh Eropa. Dalam waktu 4 minggu, semua orang Kristen mendengar tentang keberanian Luther. Apa yang Luther lakukan? Dia mengembalikan satu kebenaran penting, bahwa setiap orang percaya berhak membaca Alkitab, berhak memahami firman Allah itu sendiri. Dia bahkan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Karena dulu bahasa Latin yang hanya bisa dibaca oleh imam dan uskup. Jadi ini ke dalam bahasa sehari-hari supaya rakyat biasa bisa membacanya. Dia juga menekankan bahwa keselamatan bukan karena gereja, bukan karena perbuatan baik, melainkan semata-mata hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus dan karya Yesus Kristus di salib. Ini adalah langkah maju yang luar biasa. Tapi kita perlu jujur, reformasi itu tidak sempurna. Memang banyak hal baik dipulihkan, tapi gereja tidak sepenuhnya kembali ke bentuk mula-mula. Sebab para reformator waktu itu lebih fokus memperbaiki gereja Katolik daripada sungguh-sungguh kembali ke pola sederhana gereja perjanjian baru. Mereka memperbarui teologi, tetapi tidak memperbarui praktik kehidupan gereja. Alhasil, muncul banyak denominasi. Ada Lutheran, ada Presbyterian, ada Baptist, ada Anglikan, ada Methodist, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing punya penekanan khusus. Masing-masing menonjolkan kebenaran-kebenaran tertentu. Tapi sistem dasarnya sama. Masih ada pemisahan antara clergy atau pendeta atau rohaniawan dengan jemaat, lay people. Masih ada segelintir orang yang memegang semua pelayanan, segelintir orang. Sementara kebanyakan orang jemaat itu duduk pasif. Nama-nama memang berubah dari imam menjadi pendeta atau reverend, dari reverend, tetapi polanya sama dan tetap dipertahankan.